Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsta dari Hukum Tata Negara 2A akan membahas materi makalah saya tentang pemilu. Sebelumnya, kita mengetahui apa itu pemilu. Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan sarana politik untuk mewujudkan kehendak rakyat kepada negara dalam sistem demokrasi Pancasila. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini mengandung arti bahwa seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis sehingga majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Pemilu diselenggarakan berdasarkan 4 asas yang biasa disingkat dengan LUBER, yaitu yang pertama asas langsung, yaitu rakyat pemilih mempunyai hak suara untuk secara langsung memberikan suaranya menuruti hati nuraninya tanpa perantara atau tanpa tingkatan. Yang kedua, asas umum, yaitu semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak memilih dan dipilih. Pemilih minimal berusia 17 tahun atau telah kawin dan dipilih apabila minimal berusia 21 tahun. Yang ketiga, asas bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, ataupun paksaan. Yang keempat, asas rahasia, yaitu dalam melakukan pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Dalam pemilu di era reformasi, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, bahwa seluruh asas LUBER juga ditambahkan adanya asas jurdil, yaitu asas jujur dan asas adil. Yang pertama, asas jujur, yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan atau pelaksana, pemerintah dan partai politik, peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, asas adil, yaitu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Selain asas pemilu atau pemilihan umum, juga mempunyai tujuan pemilu yang harus dicapai, yaitu yang pertama, melaksanakan kedaulatan rakyat. Selain asas pemilu atau pemilihan umum, juga mempunyai tujuan pemilu yang harus dicapai. Berikut ini tujuan pemilu secara umum, yaitu yang pertama, melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedua, sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat. Ketiga, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Keempat, melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman, tertib, atau secara konstitusional. Yang kelima, menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
Sedangkan tujuan khusus pemilu adalah untuk memilih anggota DPRD 2, DPRD 1, DPR, DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden. Sekian dari pembahasan materi makalah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari yang saya ucapkan. Semoga dari materi yang dibahas kali ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.